Kembali lagi bersama kami di Cara Cari Pahala, Indahnya Islam. Amel mau mengingatkan lagi nih, kalau tema hari ini adalah kejujuran mahal harganya. Ungkapan makna tentang kejujuran itu memang mahal, itu memang benar ya Pak Ustadz ya, sangatlah benar. Karena kejujuran memang sangat mahal, sebab itulah mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Dan kejujuran dapat membuat orang lain tenang dan juga senang. Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang. Karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang jujur tersebut. Kepercayaan itu sangat mahal karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita. Sebab kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Mengenai pembahasan kejujuran ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk dari sahabat Cari Pahala di Rumah ke DM Instagram kita. Langsung aja mau bacain pertanyaannya ya Pak Ustadz. Ya, baik. Pertanyaannya gini Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya kan sudah berkeluarga dan kehidupan keluarga saya terbilang pas-pasan. Ekonominya mungkin ya Pak Ustadz ya. Dan ketika suami saya memberikan uang jatah bulanan, lalu ada kelebihannya nih katanya Pak Ustadz, tapi uang tersebut saya simpan dan tidak dikembalikan. Apakah perbuatan saya salah karena tidak jujur? Mungkin biasanya sering nih Pak Ustadz, kita mungkin sebagai seorang perempuan, istri, lagi nyuci atau lagi ngasih jatah bulanan nih, misalnya nih duitnya misalnya berapa, tapi pas dihitung, wah lebih nih, tapi kita nggak bilang, kita diem aja, itu tidak jujur apa bagaimana Pak Ustadz? Wahai para istri, ketahuilah bahwa suamimu itu sebenarnya tahu loh. Iya, suamimu itu tahu ketika uangnya itu lebih gitu ya. Bahkan kadang-kadang sengaja ditaruh di kantong, disuruh cuci gitu ya. Kadang-kadang ngetes istrinya gitu ya. Seperti itu. Jadi tolong ya, jujur itu indah gitu ya. Dan suami pun gak akan marah ya. Tolong jujurlah dengan suami ketika ada uang lebihnya, ngomong, dan suami pun gak akan marah. Gak boleh, sini, gak mungkin. Ya, nggak mungkin suami seperti itu ya. Pasti akan dikasih dan akan diberi gitu. Jadi kejujuran sekecil apapun itu dalam rumah tangga, hati-hati. Asbab ketidakjujuran sekecil biji sawit pun itu akan bisa memperkeruh keluarga kita. Maka dari itu mungkin tujuan ibu baik ya, mungkin tujuan ibu baik karena artinya apa? Ekonominya pas-pasan, biar sekarang ditabung, ya bagus. Tapi lebih baik lagi kalau semua itu diobrolkan sama suami ya. Abang, ini kemana ada sisa belanja segini, ibu tabung, nanti kalau ada keperluan mendadak buat adik sekolah, buat ini keperluan apa-apa nanti, insya Allah lah kalau dibicarakan dengan cara yang baik nanti akan menghasilkan dan menemukan jawaban yang baik pula. Ya, jadi ibu tolong ya jangan ya ibu rumah tangga nih semua ya. Jangan anggap suami itu nggak tahu ya. Suami itu tahu ibu, masya Allah, suami ibu lebih pintar daripada ibu ya. Wah, masya Allah, bahkan suami mah naruh kantong sebelah kiri kanan aja tahu sebelah mana ya. Dia taruh di pakaian ya, ketika dicuci tahu ya. Bahkan kadang-kadang istri sendiri nggak tahu, istri nggak tahu naruhnya. Tiba-tiba pas udah kecuci lecek baru, wah kemarin kecuci nih masih ada di kantongnya. Itu hebatnya suami ya Bu ya. Makanya ayo kita belajar jujur dari hal terkecil, karena ini insya Allah akan membuat rumah tangga kita akan menjadi lebih baik dan juga akan jauh dari segala macam buruk sangka dalam rumah tangga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini menarik nih Pak Ustadz nih. Jadi misalnya kalau tadi kan dari istrinya nih Pak Ustadz, kadang kalau suaminya gimana Pak Ustadz? Bilangnya gajinya segini, tapi lagi ada bonus nggak bilang. Itu gimana nih Pak Ustadz? Dosa. Waduh, langsung dosa. Jelas berdosa. Langsung makanya, dosa. Inilah harus take and give gitu ya. Harus ada saling pengertian dan saling keterbukaan dalam rumah tangga. Menjadi suami juga awas. Kalau memang ada gaji pokok dan ada gaji tambahan dan ada bonus, cerita sama istri. Dengan gaji pokok doang diceritain sama istri. Giliran bonus gak pernah cerita. Ya, ini masya Allah. Tenang, saya belain. Ya, ini masya Allah. Ini terkadang yang terjadi nih di masyarakat seperti itu. Nih suami yang maunya dihormati, tapi istri dituntut untuk jujur, untuk terbuka. Tapi suami sendiri tidak belajar terbuka. Saya yakin kalau segala sesuatu yang dibicarakan dengan cara yang baik, maka akan menemukan jawaban yang baik. Seperti itu. Jadi, nah, kalau misalnya tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalnya lebih baik jujur nih istri, suami nggak akan marah. Tapi kalau misalnya
kita kan sifat manusia beda-beda ya Pak Ustadz ya. Mungkin memang ada ibu-ibu di rumah yang memang suaminya karakternya keras dan memang nggak mau nih Pak Ustadz untuk istrinya tahu punya duit lebih. Padahal niat istrinya masih banyak kebutuhan lain yang belum, kan suami nggak tahu sepenuhnya ya Pak Ustadz ya, masih apa yang kurang, entah untuk pendidikan anak dan lain-lain. Kalau begitu itu apakah bisa dibilang demi kebaikan juga Pak Ustadz? Baik, berbicara tentang sifat manusia emang berbeda-beda ya Amilah, betul. Maka dari itu kita bisa menilai ya bagaimana karakter suami kita. Kalau emang posisinya keras, ini kan memang kita nggak bisa kita paksakan juga. Iya. Makanya di situ nanti ada hukum yang berubah. Ketika darurat seperti itu maka diperbolehkan. Ya, darurat namanya diperbolehkan. Tetapi kalau memang selama itu masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi ketika dibicarakan ternyata malah berantem terus. Kok saya jujur bukan malah baik ya, malah berantem terus rumah tangga saya. Lebih baik ada saatnya memang diam dan memang ya sedikitlah untuk berbicara yang memang tidak sesuai dengan faktanya seperti itu. Baik, jadi memang tergantung kondisi juga ya Pak Ustadz. Karena Islam itu kan fleksibel ya Pak Ustadz, ya nggak yang harus. Tapi jangan dimudah-mudahin. Jangan dimudah-mudahin yang sesuai kebutuhan kita. Betul. Baik, setelah tadi Ustadz Abu Musa telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat cari pahala di rumah. Kini saatnya kita simak baik-baik kesimpulan dari tema kita pada hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Baik, para pemirsa, cara cari pahala indahnya Islam dimanapun berada. Kejujuran merupakan sifatnya para aulia. Kejujuran adalah sifatnya para nabi-nabiullah. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki sebagai as-siddiq ya. Dan juga sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar dijuluki sebagai Abu Bakar as-Siddiq. Karena kejujuran mereka sangat luar biasa ya. Dan apa yang kita lihat dari contoh-contoh orang yang telah menjalankan sifat jujur ini pastinya akan mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat. Akan ditinggikan derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Dan juga akan menambah kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dan dimanapun dia berjalan, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hidup akan mudah menyatu dan akan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan juga insya Allah kepergiannya akan selalu dinantikan oleh masyarakat. Ya, ketika jauh dan dekatnya ini pun akan terasa sejuk dan nyaman di hati masyarakat. Maka dari itu, jadikanlah sifat jujur ini sebagai perhiasan diri kita. Orang yang punya sifat jujur seakan-akan seperti pohon yang dihiasi dengan bunga-bunga yang penuh dengan keindahan. Dan orang yang jujur insya Allah selain dia akan mendapatkan keuntungan di dunia dan nanti pun akan kejujuran ini akan membawa dia menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita untuk tetap terus berkata dengan baik dan benar sesuai dengan koridor agama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Memang benar, sifat jujur merupakan salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan. Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk menegakkan sifat jujur. Tanpa kebiasaan jujur sejak kecil, sifat jujur tidak akan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itulah, penting bagi kita nantinya untuk menanamkan sifat jujur sejak dini. Baik pemirsa, saking menariknya pembahasan tema pada episode kali ini dan penyampaian yang begitu menyenangkan hati, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat nih Pak Ustadz, sudah di penghujung acara. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Musa mengenai kejujuran mahal harganya. Terima kasih sahabat Cari Pahala telah menyaksikan cara cari pahala. Seperti biasa, bagi sahabat Cari Pahala di rumah yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung mengirimkan videonya ke Instagram kita di @ccpahala. Amel dan Ustadz Abu Musa pamit undur diri. Sebelum itu, izinkan kita pakai masker dulu ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cari pahala, indahnya Islam.